Puji Tuhan, saudara. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Terima kasih Bapa yang baik buat waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh pergunakan sebaik-baiknya untuk mendengar sabda firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita langsung saja buka di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Puji Tuhan, saudara. Dalam kitab Keluaran ini kita melihat bagaimana Musa menenangkan bangsa Israel yang saat itu mengalami ketakutan yang luar biasa ketika apa? Ketika Firaun dan bala tentaranya mengejar mereka, ya, mereka merasa ketakutan yang amat sangat karena pada saat itu Firaun dan tentara Mesir akan membunuh bangsa Israel. Bahkan di sini ketakutan mereka nampak sekali di dalam ayat yang ke-10. Coba kita lihat dulu Keluaran 14 ayat yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Ayat yang ke-12, "Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Kita lihat di sini bagaimana ketakutan bangsa Israel itu begitu nampak sekali ketika mereka dalam situasi yang mencekam, ya. Dan mereka bahkan bersungut-sungut dan marah kepada Musa sebagai pemimpin mereka. "Lebih baik kami mati di tanah Mesir dan bekerja pada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun." Ya, kita lihat di sini bagaimana mereka menyesali dan mereka merasa ketakutan yang amat sangat. Tetapi Musa sebagai pemimpin yang diurapi Tuhan, pemimpin yang luar biasa, dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Musa menenangkan bangsa Israel dengan berkata di dalam ayat yang ke-13, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Nah, kita lihat di sini betapa kata-kata Musa sebagai pemimpin mereka itu meneduhkan mereka untuk mengusir rasa takut. Dia berkata, "Jangan takut, lihatlah keselamatan dari Tuhan." Ya, perkataan yang luar biasa yang penuh dengan iman yang berkata jangan takut, bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu akan diberikan kepada bangsa Israel. Bahkan dikatakan bahwa bangsa Mesir ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan bukan itu saja, Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa, saudara. Ketika kita pun juga menghadapi seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada saat hari-hari ini, ketika ketakutan itu melanda hidup kita, ketika ketakutan itu membayangi hidup kita, apa yang akan terjadi di depan sana. Mungkin kita tidak mengerti situasi ekonomi seperti apa di depan sana, pandemi yang mungkin belum juga selesai walaupun vaksin sudah ditemukan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan berperang untuk kita dan kita akan diam saja.
Ini janji Tuhan kepada siapa? Kepada kita semua. Jangan takut, berdirilah teguh, dan Tuhan akan berperang untuk kita, untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan yang akan berperang, Tuhan yang ada di depan kita. Dan di sini dikatakan kita akan diam saja. Luar biasa janji Tuhan kepada kita juga, kepada bangsa Israel. Asalkan kita mau tetap hidup dalam perkenanan Tuhan, asalkan kita mau tetap taat, asalkan kita mau tetap setia di dalam Tuhan, maka pembelaan Tuhan itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Seperti Musa juga menenangkan bangsa Israel, begitu juga Dia bisa menenangkan kita pada saat kita menghadapi ketakutan. Jangan takut, berdirilah teguh, jangan pernah ketakutan itu menggoyahkan kaki kita sehingga kita tidak mampu lagi berjalan, menjalani hari-hari kita ini. Tetapi tetaplah berdiri teguh, jangan takut. Bahkan firman Tuhan katakan Tuhan akan berperang untuk kita. Ya, luar biasa janji Tuhan. Dia yang berperang untuk setiap masalah kita. Apapun problem kita, kesulitan, sakit penyakit, ketakutan akan masa depan dan lain sebagainya. Tuhan yang akan berperang untuk setiap pergumulan, permasalahan kita. Dan kita akan diam saja, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Seperti juga Musa bisa meneduhkan hati bangsa Israel pada saat mereka mengalami ketakutan, maka mereka bisa terlepas daripada kejaran Firaun dan tentara Mesir. Oleh karena itu saudara, biarlah di hari-hari ini apapun yang menjadi bayang-bayang ketakutan kita menjalani hari-hari kita yang ada di depan, percayalah seperti Musa berkata kepada bangsa Israel, janganlah takut, berdirilah teguh. Tuhan yang berperang untuk setiap masalah kita dan kita akan diam saja. Kita pun juga percaya bahwa persoalan, kesulitan yang ada di depan kita, Tuhan berkata juga jangan takut, berdirilah teguh. Tuhan yang berperang untuk setiap masalah kita, Dia ada di depan kita, Dia yang memerangi setiap masalah kita, dan kita akan diam saja melihat Tuhan bekerja dalam setiap pergumulan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi biarlah kita mau memelihara hati yang tetap setia, hati yang mau tetap taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, sehingga apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi permasalahan kita, jangan takut, berdirilah teguh. Tuhan yang berperang untuk setiap masalah kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa saudara. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang sudah meneguhkan hati kami untuk kami tetap berdiri teguh, tidak takut menghadapi setiap masalah yang ada di depan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang berperang untuk setiap masalah, pergumulan apapun yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan Allah membela kami, Allah menolong kami, Allah menjagai kami, melindungi kami. Tidak lupa juga kami terus berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, buat pemimpin kami, Bapak Presiden. Tuhan selalu berikan hikmat dalam menyelesaikan setiap pergumulan, masalah apapun yang terjadi. Kami percaya Tuhan sanggup pulihkan semuanya. Berdoa buat setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam pergumulan. Tuhan senantiasa memberi kekuatan. Kami percaya Allah sanggup menolong, membela, memberi kemenangan. Bahkan Tuhan berperang untuk setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.